Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada pada saat ini. Sukacita yang datangnya dari Tuhan kiranya tetap ada di dalam hati kita. Dan menambah rasa sukacita kita, kita akan terus mendengarkan firman Tuhan. Karena firman adalah pelita di dalam hidup kita. Oleh karena itu, untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, hikmat dan kepintaran yang datangnya dari Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu mendengarkan firman ini, melakukannya di dalam kehidupan kami, dan melalui firman ini kami semakin mampu untuk berjalan seturut kehendak Tuhan. Inilah harapan dan doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang akan kita dengarkan terambil dari kitab 2 Samuel 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa manusia bisa dibohongi. Mata dan mata hati manusia bisa ditutupi oleh cara kita bicara, perbuatan kita, dan sebagainya. Dengan perbuatan baik atau cara bicara yang baik, kita bisa menutupi dosa-dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Tapi ternyata ada satu yang tidak bisa kita tutupi, adalah mata Tuhan memandang kita sampai ke ulu hati kita yang paling dalam. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita diingatkan bagaimana kita senantiasa menyadari bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita, melihat kita, memandang kita, dan memberi penilaian terhadap cara berpikir, bicara, dan seluruh perbuatan kita. Demikian yang terjadi dalam kehidupan Daud. Dia tidak tahu ketika dia sudah merancang dengan rapi untuk mendapatkan Batseba dengan cara membunuh suaminya, yaitu panglima perangnya yang bernama Uria. Dia susun dengan rapi dan tidak ada siapapun yang tahu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu, serta satu anak buahnya yang bernama Yoel yang tahu, yang tentunya akan tutup mulut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menegur Daud melalui Nabi Natan. Dia berkata bahwa engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Apa yang mau Tuhan lakukan secara terang-terangan? Atas dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh Daud, Tuhan ingin menyaksikan, menyatakan bahwa Allah mengetahui semuanya, sehingga Tuhan merencanakan penghukuman terhadap Daud. Sehingga itu akan dilihat dan disaksikan oleh banyak orang. Karena begitu banyak kebaikan yang dirasakan oleh Daud selama ini dari Tuhan. Tapi Daud melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi. Maka apa kata Daud? Daud mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Tuhan tahu, Nabi Natan tahu bahwa pengakuan itu datang dari dalam. Sehingga apa? Kata Tuhan melalui Nabi Natan, Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Artinya ketika pengakuan dosa itu terjadi, pengampunan diberikan oleh Tuhan. Pengakuan
dosa dilakukan oleh Daud, pengampunan diberikan kepada Daud yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita juga sering sekali yang sulit adalah mengaku. Dan ini sumber daripada penderitaan. Karena sulitnya kita mengaku kelemahan dan dosa kita, maka semakin dalamlah dosa terjadi dalam hidup kita. Kejahatan akan semakin mudah kita lakukan. Dan itu adalah sumber dari penderitaan. Jikalau kita melihat, kita menoleh ke belakang dengan peristiwa yang terjadi dalam diri Adam dan Hawa. Mengapa mereka harus keluar dari Taman Eden? Karena tidak ada pengakuan. Yang ada adalah membela diri dan mencari siapa yang salah. Akhirnya mereka diusir dari Taman Eden dan mereka hidup dalam penderitaannya. Dan sampai sekarang penderitaan itu ada dalam kehidupan manusia. Mengapa mereka tidak bisa mengaku seperti Daud? Karena keegoisannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keegoan adalah satu hal yang perlu kita cermati, perlu kita waspadai dalam hidup kita, supaya kita mampu mengatasinya, supaya kita mampu mengendalikan ego kita yang ada selalu di hati kita. Jangan selalu mengeraskan hati, jangan selalu menganggap diri benar, jangan selalu merasa bahwa kita tidak pernah salah. Sehingga kita menutup hati kita, menutup mata hati kita untuk mengubah diri kita dan mengaku kesalahan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kunci kebahagiaan dan ketenangan hidup ini, kunci keberhasilan dan kesuksesan, salah satu adalah menghilangkan atau mengurangi keegoan. Karena terkadang ada juga arti ego supaya kita punya identitas, tapi tidak seberapa arti keegoisan itu kita pelihara untuk memajukan kehidupan kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sadari diri kita, kita hilangkan ego kita, dan kita terus terang di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Jikalau ada kesalahan, kejahatan, dosa yang kita lakukan, kita katakan kepada Tuhan, kita ungkapkan dengan tulus dari hati yang paling dalam. Dan kepada siapa saja kita merasa bahwa kita pernah melakukan kejahatan dan dosa, kita sadari, kita katakan, kita akui dengan mengatakan, aku sudah berdosa. Maka percayalah, mulai dari situ, mulai dari saat itu, maka beban kita akan terhapus. Maka mungkin akan terjadi hukuman-hukuman dalam diri kita sendiri. Mungkin bukan dari orang lain, mungkin kita sendiri juga akan menghukum diri kita sendiri. Itu juga akan terhapus dari hidup kita, menghilang dari hidup kita, karena Tuhan mengatakan kepada kita, dosamu telah dijauhkan dari kamu, kamu tidak akan mati. Artinya bukan hanya mati secara fisik, tapi hati kita juga hidup. Hidup dalam hati arti berkembang, bersukacita, damai sejahtera, bijaksana, pintar, tenang, aman dan damai di hati kita. Demikianlah firman ini. Biarlah selamat menjalani kehidupan yang baru, hidup dalam pengakuan dosa dan juga hidup dalam menghilangkan keegoisan dalam hati kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami supaya dengan rendah hati kami mampu melihat keegoisan yang ada dalam diri kami. Sehingga keegoisan ini membawa kami ke dalam penderitaan. Melalui penyadaran kami, melalui kesadaran diri kami boleh mengaku kepada Tuhan bahwa kami sudah berdosa. Ampuni dan maafkanlah kami ya Tuhan. Kalau selama ini sering sekali kami egois, kami merasa diri kami yang paling benar, kami tidak mau diajari, kami tidak mau dinyatakan segala kesalahan dan dosa kami, sehingga kami mencari-cari siapa yang salah. Tuhan, ampunilah kami dan bawa kami ke dalam hidup yang penuh ketenangan,
sukacita, kedamaian, dan ketenangan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini. Tuhan, banyak orang yang merasakan sakit penyakit. Tuhan, sembuhkan mereka. Jamah tubuh mereka. Berkatalah Tuhan, supaya penyakit itu boleh keluar dari dalam dirinya. Dan juga ada orang yang sakit hatinya, yang membuat dia tidak merasa tenang, dia tidak merasa nyaman. Tuhan, bantu mereka untuk menemukan jalan keluar dalam persoalan kehidupannya, sehingga dia mampu untuk menikmati, merasakan kebaikan Tuhan dan bagaimana indahnya kehidupan yang Tuhan berikan. Dan juga kami berdoa pada saat ini untuk setiap orang yang pada saat ini hidup di dalam keegoisannya, sehingga banyak orang yang menjadi korban karena keegoisan itu. Tuhan mengubahkan hatinya, sehingga hati yang penuh damai dan sukacita dari dalam dirinya akan nyata dalam hidupnya. Dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya juga bisa merasakannya. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga-keluarga yang berantakan, yang kacau, yang selalu bertengkar karena keegoisan. Tuhan, kiranya berkenan untuk mengubah keluarga tersebut, sehingga keluarga-keluarga yang sekarang ada dalam kondisi yang kacau, yang tidak saling mengerti, boleh terjadi perubahan, sehingga keluarga-keluarga itu boleh merasakan persekutuan yang indah, yang penuh sukacita dan damai di tengah-tengah keluarga sebagai keluarga Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga semua keluarga yang pada saat ini masih menantikan anak untuk dikasihi dan dibesarkan di tengah-tengah keluarganya. Berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk memberikannya. Dan juga anak-anak kami, berkati mereka dalam perjuangannya, di dalam pergaulannya, di dalam pendidikannya, di dalam pekerjaannya, dan juga dalam penantiannya untuk mendapatkan teman hidupnya. Tuhan memberikan jalan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama Tuhan di dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui akal dan pikiran kamu sekalian, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan memberikan sukacita kepada kita semua pada saat ini. Terima kasih.